Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Untuk per hari ini kita akan belajar terkait dengan input ya, teman-teman ya. Input, in artinya di dalam, put artinya memasukkan. Berarti masukkan di dalam. Begitu. Ya, hari ini kita akan belajar terkait dengan input. Bagaimana sih input di dalam Python. Nah, nanti kita akan belajar di dalam Visual Studio Code di video kali ini. Oke. Yang pertama, kalian harus buka yang namanya Visual Studio Code seperti ini. Tips untuk kalian, ini adalah beberapa tool atau shortcut atau kombinasi keyboard yang digunakan untuk mempermudah kita dalam pengerjaan Python-nya. Misalkan Ctrl B nih, Ctrl B untuk mengetahui file yang kita masukkan di mana. Ctrl B. Lalu pengen memanggil Ctrl Shift P. Nah, ini memanggil live start server gitu. Yuk kita mulai, kita klik file, lalu kita pilih text file. Nah, kita ketik nih. Kita hari ini akan belajar terkait dengan input. Oke. Kita save dulu ya. Oke, kita save input. Teksnya adalah Python PI. Oke. Kita akan belajar input yang pertama. Kalau misalkan kemarin untuk menampilkan data otomatis menggunakan print ya, teman-teman ya. Print sangat gampang ya, seperti ini. Misalkan kepengen mengeluarkan hello, nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, ini adalah menampilkan. Nah, bagaimana cara kita ingin mengeluarkan si tulisan atau memasukkan tulisan ke dalam sistem. Biasanya kan kita mengeluarkan, sekarang kita memasukkan. Ah, ini bahasa Inggris apa ini? Oke. Set. Misalkan saya kemarin memasukkan, kita tulis variabelnya dulu A, seolah-olah variabel A input. Nah, kuncinya di input nih, input dalam kurung masukkan nama Anda. Oke. Setelah memasukkan nama Anda, maka memunculkan A gitu. Udah enggak? Jadi ini adalah variabel A. Variabel A itu suruh ngapain? Suruh memasukkan nama Anda. Jadi ini keluar tulisan ini, lalu suruh input, lalu keluar A. Yuk kita coba yuk. Klik kan. Ya, runnya lagi muter. Oke. Saya hapus dulu nih. Run. Masukkan nama Anda, misalkan nama saya adalah Zulfikar. Enter. Zulfikar. Mudah ya. Jadi ini variabel A berfungsi sebagai perantara saja untuk jumlahnya, untuk mengetahui supaya ini yang akan kita keluarkan. Masukkan nama Anda, ini masukkan nama Anda. Formatnya adalah input, berarti kita bisa menginputkan apa yang ingin kita inputkan, lalu dikeluarkan oleh si print. Oke, kita latihan lagi. Ini kita nonaktifkan. Nah, sekarang kalau misalkan di sebuah sistem ya, mungkin kalian pernah lihat ya, sistem itu misalkan disuruh untuk memasukkan nama Anda, misalkan email Anda, password Anda. Tahu-tahu nanti ketika kita sudah masuk ke dalam sistemnya, selamat datang Zulfikar, halo, sudah makan apa belum, misalkan seperti itu. Kita coba ya.
hampir sama dengan A, variabel A, kita ketikkan input dalam kurung, petik, disuruh masukkan nama Anda. Suruh masukin nama Anda, cuman kita ingin mengeluarkan lebih panjang, misalkan seperti ini. Halo. Halo siapa misalkan. Nama saya. Jangan lupa, koma. A. Udah ya. Misalkan, masukkan nama Anda. Ketika memasukkan nama Anda, misalkan, masukkan, saya ngetik Zulfikar. Print, ini dia akan mengeluarkan tulisannya. Mengeluarkan tulisan halo, koma, A. A ini variabel A yang akan kita keluarkan, yang sudah dimasukkan nilainya. Lalu koma, misalkan saya nambah, apakah semoga harimu menyenangkan, ya. Oke, misalkan seperti ini. Ya. Oke, kita coba. Run. Ini kita hapus dulu ya. Run. Nah, ini memasukkan nama Anda, lalu dia mengeluarkan A, menampilkan semoga harimu menyenangkan. Nah, ini. Masukkan nama Anda, misalkan nama saya Zulfikar Yusya. Oke, saya enter. Halo Zulfikar Yusya, semoga harimu menyenangkan ya. Nah, itu seperti itu. Halo, halo. A itu, yaitu Zulfikar, karena kita sudah memasukkan nama Anda. Semoga harimu menyenangkan ya, seperti itu. Ini ada yang kurang. Halo, ini spasinya kelebihan ya, berarti ini kita hapus. Nah, terus halo Zulfikar Yusya, koma, harusnya koma. Nah, komanya ini sebagai penghubung variabel. Maka kita buat koma lagi dalam bentuk string. Koma. Nah, seperti ini. Kita coba lagi yuk. Hapus. War. Nah, misalkan. Masukkan nama Anda. Yuk. Zulfikar Yusya. Enter. Halo Zulfikar Yusya, semoga harimu menyenangkan ya. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah penerapan yang dilakukan oleh input di dalam Python. Mudeng ya, mudeng ya. Oke, kalau belum mudeng silakan lihat video ini berulang-ulang. Sekarang kita akan masuk yang kedua, yaitu tipe data boolean. Tipe data boolean tahu ya? Tipe data yang hanya bernilai true or false. Misalkan nikah itu true, jomblo itu false. Maka kalau kita kepengen menampilkan menikah, jomblo. Jadi tipe data boolean itu adalah tipe data yang memiliki nilai true on false stop. Cuma true on false. Saya ingin menampilkan jawaban untuk menikah dan jawaban untuk jomblo. Ketika kita mengeluarkan menikah, maka jawabannya akan true. Kalau ingin mengeluarkan jomblo, jawabannya false. Nah, ini teman-teman. Jadi, kenapa saya ketika klik jomblo ini juga ikut ya. Nah, ini adalah fungsi yang namanya PHP IntelliSense. PHP IntelliSense adanya di extension nih. Klik extension. Yang sudah saya install itu ada format PHP. Nah, ini nih. Nah, PHP IntelliSense seperti itu. Tinggal kita blok Ctrl D ketika saya kepengen merubah misalkan Jomblowati. Nah, ini juga keluarnya Jomblowati seperti ini. Misalkan Ctrl D Jomblo. Nah, Jomblo. Nah, ini kenapa nggak ikut, harus diblok Ctrl D. Jomblo.
jomblo. Kontrol B untuk mengumpetkan ya, apa namanya ya, menghilangkan. Kontrol B. Nah, ini saya hapus dulu, pause, klik run, lalu ini lagi muter-muter. Oke, ya, jawabannya adalah true, false. True untuk menikah, false untuk jomblo. Jadi yang masih jomblo berarti salah. Oke, terima kasih. Demikian video dari saya terkait dengan input. Kita masuk ke video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.